Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Silvani Kasriani, study number 2441135 from Management Class 24C8. Today, I would like to present an education video entitled Personal Financial Risk Management or Manajemen Risiko Keuangan Pribadi. In this presentation, I will explain the importance of managing financial risks in daily life, the types of financial risks that individuals commonly face, and the strategies that can be used to reduce those risks effectively. Let's begin! Jadi teman-teman sekalian, keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan setiap individu. Setiap orang membutuhkan pengelolaan keuangan yang baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mencapai tujuan hidup, serta menghadapi berbagai kondisi yang tidak terduga. Namun, dalam kehidupan sehari-hari terdapat banyak ketidakpastian yang dapat memengaruhi kondisi keuangan seseorang. Ketidakpastian tersebut dapat berupa kehilangan pekerjaan, meningkatnya biaya hidup, sakit, kecelakaan, penurunan pendapatan, maupun kondisi ekonomi yang tidak stabil. Berbagai kondisi tersebut dapat menimbulkan risiko keuangan yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu stabilitas keuangan seseorang, bahkan menyebabkan kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, setiap individu perlu memahami pentingnya manajemen risiko keuangan pribadi agar mampu melindungi kondisi keuangannya dari berbagai kemungkinan yang merugikan. Manajemen risiko keuangan pribadi bukan hanya penting bagi perusahaan atau orang yang memiliki penghasilan besar. Mahasiswa, karyawan, pekerja lepas, hingga ibu rumah tangga juga perlu memahami cara mengelola risiko keuangan agar dapat mengambil keputusan yang lebih baik bijaksana dalam mengatur keuangan. Risiko keuangan pribadi adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat menyebabkan kerugian atau mengganggu kondisi keuangan seseorang. Risiko ini dapat berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal dapat berupa kebiasaan boros, kurangnya perencanaan keuangan, atau keputusan investasi yang tidak tepat. Sedangkan eksternal dapat berupa inflasi, krisis ekonomi, kehilangan pekerjaan, bencana alam, maupun kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya besar. Risiko keuangan tidak dihilangkan sepenuhnya, tetapi dapat dikelola dengan baik agar dampak tidak terlalu besar. Karena itu, setiap individu perlu memiliki pemahaman mengenai manajemen risiko keuangan sebagai bagian dari perencanaan keuangan yang sehat. Manajemen risiko keuangan pribadi adalah mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan dan memantau berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan seseorang. Tujuan utama manajemen risiko keuangan adalah menjaga kestabilan keuangan, mengurangi kemungkinan kerugian, serta membantu individu mencapai tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan menerapkan manajemen risiko keuangan, seseorang dapat lebih siap menghadapi berbagai situasi yang tidak terduga tanpa mengalami gangguan keuangan yang serius. Kemudian, pentingnya manajemen risiko keuangan pribadi. Manajemen risiko keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, membantu seseorang menghadapi kondisi darurat seperti sakit, kecelakaan, atau kehilangan pekerjaan. Kedua, membantu menjaga kestabilan keuangan keluarga. Ketiga, mengurangi stres yang disebabkan oleh masalah keuangan. Keempat, membantu mencapai tujuan keuangan seperti membeli rumah, melanjutkan pendidikan, menikah, atau mempersiapkan masa depan. Kelima, meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih rasional dan terencana. Tanpa manajemen risiko yang baik, seseorang dapat mengalami kesulitan keuangan meskipun memiliki penghasilan yang cukup besar. Jenis-jenis risiko keuangan pribadi. Yang pertama, risiko kehilangan pendapatan.
Resiko kehilangan pendapatan merupakan salah satu resiko yang sering terjadi. Resiko ini dapat muncul ketika seseorang kehilangan pekerjaan, mengalami pemutusan hubungan kerja, usaha mengalami penurunan, atau terjadi kondisi yang menyebabkan berkurangnya sumber penghasilan. Jika seseorang tidak memiliki persiapan keuangan yang cukup, kehilangan pendapatan yang dapat menimbulkan masalah serius dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, pentingnya untuk memiliki dana darurat sebagai pelindung terhadap resiko tersebut. Kedua, resiko kesehatan. Kesehatan merupakan aset yang sangat-sangat berharga. Ketika seseorang mengalami sakit atau kecelakaan, biaya pengobatan yang tinggi dapat mengganggu kondisi keuangan. Banyak keluarga mengalami kesulitan ekonomi karena harus menanggung biaya rumah sakit yang sangat besar. Untuk mengurangi risiko ini, seorang perlu memiliki perlindungan kesehatan seperti BPJS atau asuransi kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah resiko inflasi. Inflasi adalah kondisi meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu. Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menurun karena jumlah uang yang dimiliki tidak mampu membeli barang dalam jumlah yang sama seperti sebelumnya. Inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menurun karena uang yang dimiliki tidak mampu membeli barang yang sama. Kebutuhan pokok yang harus meningkat setiap tahun dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengelola keuangan dengan baik agar mampu menghadapi dampak inflasi. Kemudian yang keempat yaitu resiko utang. Utang dapat membantu seseorang memenuhi kebutuhan tertentu, tetapi penggunaan utang yang tidak terkendali dapat menjadi sumber resiko keuangan. Terlalu banyak utang dapat menyebabkan kesulitan membayar cicilan dan bunga yang terus bertambah. Jika dikelola dengan baik, utang dapat menimbulkan masalah keuangan yang berkepanjangan. Karena itu, seseorang perlu menggunakan utang secara bijaksana dan sesuai dengan kemampuan finansialnya. 5. Investasi. Resiko investasi memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai kelayakan di masa depan. Namun, setiap investasi mengandung resiko. Harga saham dapat turun, nilai properti dapat berkurang, dan instrumen investasi lainnya juga dapat mengalami kerugian. Oleh karena itu, sebelum berinvestasi, seseorang harus memahami risiko yang ada serta memilih investasi yang sesuai dengan profil risikonya. Manajemen risiko keuangan pribadi. Prosesnya yaitu mengelola risiko keuangan secara efektif. Terdapat beberapa tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah identifikasi risiko. Terus yang kedua ada analisis risiko. Ketiga yaitu evaluasi risiko. Keempat, pengendalian risiko. Dan yang terakhir adalah monitoring risiko. Strategi manajemen risiko keuangan pribadi. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko keuangan. Yang pertama adalah membuat anggaran keuangan. Kedua, menyiapkan dana darurat. Ketiga, memiliki asuransi. Keempat, menghindari utang berlebihan. Dan yang terakhir ada berinvestasi secara bijak. Contoh penerapan manajemen risiko pribadi adalah seorang karyawan memiliki penghasilan sebesar 5 juta rupiah per bulan. Dari penghasilan tersebut, ia menyusun anggaran keuangan dengan membagi pendapatan untuk kebutuhan pokok, tabungan, dana darurat, investasi, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, ia juga memiliki BPJS Kesehatan untuk mengurangi risiko biaya pengobatan yang tinggi. Setiap bulan ia menyisihkan bagian pendapatannya ke dalam dana darurat hingga mencapai 6 kali pengeluaran bulanan. Dengan langkah tersebut, ketika terjadi kondisi darurat seperti kehilangan pekerjaan atau sakit, ia masih memiliki cadangan dana yang dapat digunakan.
Contoh ini menunjukkan bahwa manajemen risiko keuangan dapat membantu seseorang menghadapi ketidakpastian dengan lebih tenang dan terencana. Manfaat manajemen risiko keuangan pribadi adalah penerapan manajemen risiko pribadi memberikan berbagai manfaat. Yang pertama, meningkatkan keamanan dan kestabilan keuangan. Kedua, membantu mencapai tujuan keuangan dan yang lebih mudah. Ketiga, mengurangi kemungkinan terjadinya masalah keuangan yang serius. Keempat, meningkatkan rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kelima, membantu menciptakan masa depan keuangan yang lebih baik. Jadi teman-teman sekalian, berdasarkan materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa resiko keuangan pribadi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap individu. Resiko tersebut dapat berupa kehilangan pendapatan, resiko kesehatan, inflasi, utang, maupun resiko investasi. Melalui penerapan manajemen risiko yang baik, seseorang dapat mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan berbagai macam risiko yang mungkin terjadi. Langkah-langkah seperti inilah membuat anggaran keuangan, menyiapkan dana darurat, memiliki asuransi, mengelola utang dengan bijaksana, dan melakukan investasi yang tepat merupakan strategi penting dalam mengurangi risiko keuangan. Oleh karena itu, manajemen risiko keuangan pribadi sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan keuangan serta mampu mencapai tujuan hidup di masa depan. Thank you for your attention. I am Silvani Kasiani. I hope this present provides useful clarity about personal financial rights management and help us become more responsible in managing our financial. Have a great day and stay healthy. Thank you for your attention. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you guys.